Nah, jadi ini ya kita lagi nyetir Fortuner 2018 G-Matic diesel. Ini untuk pengendalian Fortuner ini menurut saya cukup oke ya, karena dia punya badan yang besar, tapi untuk pengendaliannya dia masih cukup lincah nih, nggak terlalu sulit untuk dikendarai. Ini bahkan dulu saya punya mobil kayak semacam BMW seri 5 Mercy E-Class, itu menurut saya pribadi ya untuk pengendaraannya masih lebih agile ini ya, lebih handlingnya tuh lebih gampang dibanding kayak seri 5 yang gede gitu. Masih enakan ini kalau saya buat setir pribadi ya. Nah, untuk bensinnya sendiri ini minimal lah pakai Dexlite, jangan pakai solar busuk ya, karena dia sudah common rail, nanti malah jadi pengapiannya rusak semua nih kalau pakai solar yang jelek. Untuk lebih bagusnya lagi sih, lebih bagus pakai Pertamina Dex, karena sekarang Dexlite sama Pertamina Dex juga harganya nggak terlalu beda jauh. Nah, untuk konsumsi BBM-nya sendiri ini cukup oke ya, bisa dilihat tuh konsumsi BBM-nya itu sekitar 1:10 bisa sampai nih kayaknya. Terus untuk perawatannya sendiri nih, pertama untuk STNK-nya. STNK Fortuner ini dia di kisaran 7 sampai 10 juta lah, itu tergantung dari adanya progresif atau juga di tahun pembelian tipe. Kalau mobil ini sendiri sekitar 8 juta nih kalau nggak salah ininya pajaknya. Untuk servis kita masih free service ya, kemarin sampai 40.000, karena dari Toyota masih ada free service sampai 50.000. Jadi ini untuk 40.000 dia masih free service. Nah, dia juga ada mode Eco dan mode Power Mode yang bisa di setel dari sini nih. Nah, itu berasa sekali sih. Kalau mode Eco itu memang agak lemot, tapi untuk konsumsi BBM-nya dia lebih irit. Kalau mode Power itu dia punya konsumsi BBM mungkin lebih boros, tapi emang responsnya jauh sih, langsung berasa beda banget untuk tarikannya gitu. Nah, untuk radius putarnya sendiri ini sekitar 6 meter kalau nggak salah ya, sekitar 6,2 meter radius putar dari Fortuner ini ya. Kalau untuk body segini sih masih oke lah, maksudnya dengan itu sekitar bukan 6,2 5,7 meter 5,7 meter. Nah, sebagai gambaran, kalau sekelas-kelas kayak Avanza itu radius putarnya 4,7. Nah, kalau untuk Mobilio itu sekitar 5,2. Ini 5,7. Nah, itu untuk mobil sebesar ini masih oke banget untuk dibawa di dalam perkotaan gitu. Nah, untuk karakter suspensinya sendiri nih, suspensinya ini kan dia mobil tinggi ya, mobilnya tinggi, gagah. Dia punya karakter suspensi sih menurut saya masih oke ya, nggak keras gitu, nggak kayak misalkan kita perbandingkan dengan seperti Panther gitu zaman dulu yang masih pakai per down. Nah, itu Panther kan keras banget tuh terutama di bagian belakang. Ini sih depan belakang memang nggak sempuk Alphard ya, nggak sempuk sedan lah. Cuma kalau buat menghajar polisi tidur, ada lobang, itu sih masih nyaman ya, stiff gitu, nggak goyang, nggak terlalu empuk, tapi juga nggak sampai
ada dak gitu, sampai ada hentakan yang kerasa di badan gitu. Nah itu dia kayak kita ngikutin jalan aja, ada lubang ya kita bergoyang tapi nggak ada hentakan yang bikin kita terhentak gitu. Nah untuk suspensinya lagi di kecepatan tinggi nih, terutama kecepatan tinggi memang sih mobil seperti ini nggak disarankan untuk kecepatan tinggi di di tol gitu. Misalkan kita mau ke tol Trans Jawa dengan trek yang lurus, jalan yang cukup mulus, kecepatan kita bisa sih sampai 180, 160 itu stabil sekali ini mobil. Cuma dengan suspensi yang tinggi itu tidak disarankan ya, karena kecenderungan limbung itu sangat tinggi. Jadi kalau kita di jalan lurus memang kita nggak kerasa, getarannya pun sangat teredam ya, sangat minim nih mobil diesel, tapi getarannya waktu di RPM tinggi juga sangat minim nih Fortuner. Cuma ketika kita bermanuver nih, misalkan kita ada lubang yang mendadak kita harus menggoyangkan setir dengan cepat, atau ada hembusan angin yang kencang dari samping, nah itu cukup kerasa banget ya, maksudnya limbungnya tuh cukup kerasa dan bisa memiliki kecenderungan bahaya. Karena coba kita lihat di Trans Jawa sekali-sekali kalau ada yang lagi jalan ke sana, itu seperti mobil Rush, Fortuner, Pajero itu seringkali ngelihat mobil melintir di tol-tol luar kota. Nah itu adalah karena memang kalau dibawa cepat dia nyaman, tapi di balik itu memang ada komposisi mobil yang tidak sesuai untuk kecepatan tinggi gitu, karena dia posisi ban yang sangat tinggi membuat limbung itu sangat terasa ya kalau di kecepatan tinggi terutama. Jujur kami saja nih pernah hampir melintir di tol Jawa di daerah Batang itu. Di daerah Batang kita kena ada genangan air. Nah kecepatan kita tinggi waktu itu mungkin sekitar 120-an dulu. Rupanya ban itu enggak, karena kecepatan tinggi ban itu jadi mengambang di air. Nah kita nggak bisa handle tuh, mau ke kanan ke kiri mobil terus melaju lurus. Nah ketika bannya mulai menyentuh aspal, kita langsung ngebuang ke banting ke samping, dan mobil itu udah hampir terbalik ini juga Nah dari situ kita punya pengalaman bahwa memang mobil ini nyaman untuk dikendarai dengan kecepatan tinggi, tapi memang bukan peruntukannya untuk kecepatan tinggi. Jadi kami tidak menyarankan untuk mobil ini dibawa di kecepatan yang sangat tinggi dengan manuver yang mungkin ekstrim lah gitu. Nah itu untuk suspensi. Kalau mesinnya sendiri sih oke banget tadi. Mesinnya kita bisa sampai 180, posisi standar tuh sekitar 160 lebih dikit lah, itu masih bisa, mungkin nggak sampai 180 ya, saya juga nggak terlalu ingat. Cuman 140 itu tuh masih nyaman aja, masih nggak ada getaran, masih berasa biasa aja gitu. Nah untuk audionya sendiri nih ya, saya merasa kalau Fortuner ini dia punya audio tuh menurut saya pribadi, telinga saya sih kurang ini ya, untuk audio standarnya sih kurang nendang. Karena kita punya mobil lain kebetulan standar juga dengan range harga yang nggak beda jauh sama Fortuner, tapi audionya tuh lebih enak gitu di telinga. Kalau ini tuh audionya kurang ya, maksudnya nggak ada terrible apa-apa gitu, kayak ya udah suara aja gitu, cuma nggak, bassnya nggak kerasa, terus tone-nya juga ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau menurut saya sih audionya Fortuner nggak kurang ya untuk mobil seharga ini gitu. Nah untuk perawatan sih, karena kita juga mobil masih kilometer juga masih rendah ya, nggak rendah sih, maksudnya masih relatif nggak tinggi. Nah perawatan kita masih nggak ada keluhan apa-apa sih ini. Cuma kemarin sempat ada
pipa penyambung pipa turbo itu ada sempat karetnya tuh udah getas gitu. Nah itu turbonya jadi ngedrop tuh. Tapi habis itu karetnya udah diganti dengan karet baru dan sekarang normal lagi. Jadi selama berapa tahun ya? 2008 berarti 4 tahun, sekitar 4 tahun kita pakai Fortuner ini belum ada kendala yang berarti ya. Ini semuanya masih kerasa seperti baru, masih nyaman dipakainya. Ini juga kulit di setir juga masih bagus, nggak ada kulit-kulit yang udah rompal. Terus habis itu jok juga masih busanya juga masih oke, semua masih oke ya. Untuk pemakaian 4 tahun masih oke semua sih ini. Ya ini dibandingkan Fortuner yang VNT yang sebelum ini, dia menurut saya pribadi ini penglihatannya tuh visibilitasnya tuh lebih baik yang ini menurut saya, karena kita nggak merasa jendelanya terlalu kecil. Soalnya saya dulu kalau pakai yang VNT itu, kalau mengendarai yang VNT itu saya merasa visibilitasnya tuh agak terbatas karena kita punya jendela tuh saya merasanya lebih kecil. Jadi kayak bagian sininya tuh kayak lebih tinggi gitu, jadi visibilitasnya menurut saya kita nggak menguasai seluruh sisi mobil gitu kayaknya kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau di Fortuner ini karena basicnya juga sama MPV Innova ya, ini sih saya visibilitasnya sih saya lebih nyaman dengan yang ini. Jadi kita mengendalikan mobil tuh nggak ragu-ragu tuh. Kalau mau parkir, mau masuk ke jalan yang agak sempit, kita bisa menguasai sudut-sudut mobil dengan sangat baik gitu. Berbeda dengan Fortuner VNT yang lama gitu. Nah untuk AC sendiri nih, AC saya tuh kalau mau milih mobil, salah satu poin utama yang saya lihat adalah merek AC-nya. Karena saya tuh suka sekali dengan mobil yang punya AC merek Denso. Nah, mobil apa itu? Itu hampir semua mobil sih pakai Denso ya. Seperti Toyota semua Denso, Suzuki Denso. Mobil apa yang enggak? Honda. Makanya saya jarang tertarik dengan Honda, bukan karena modelnya yang saya nggak suka, bukan karena yang lain. Modelnya sih saya jujur banget sih lebih lebih seneng tuh sama Honda, karena dia punya model tuh lebih keren-keren gitu. Cuma Honda itu dia punya AC tuh mereknya adalah Sanden. Nah Sanden ini menurut saya dia dinginnya tuh kurang nendang ya, jadi kalau di cuaca terik tuh nggak berasa gitu kadang AC-nya. Terus durabilitasnya juga kadang mobil umurnya belum seberapa, AC-nya udah kadang panas, kadang dingin, harus diperbaiki. Nah kalau Toyota, kenapa saya lebih senang mobil Toyota? Karena dia pakai AC Denso, sesederhana itu. Jadi ketika kita di Indonesia Raya yang panas ini, terus kita nyalain AC hanya cukup satu nih, setiap kali satu, itu sudah dingin banget. Bahkan ada mobil saya yang lain AC-nya tuh nggak double blower, tapi dengan AC-nya Denso. Nah itu udah cukup banget sampai belakang. Sementara kalau menurut saya kalau Honda kadang kayak seperti Honda Jazz gitu, wah di belakang tuh rasanya panas walaupun AC-nya udah di style besar ya. Itu sih pengalaman pribadi saya ya. Dulu juga saya ada Honda Civic, itu baru umur berapa tahun, belum sampai 5 tahun, wah AC-nya udah bermasalah terus. Nah itu mulai dari situ saya belajar tuh, oh kayaknya memang mobil-mobil dengan AC Denso itu kalau menurut saya pribadi itu lebih awet dan lebih nendang dinginnya gitu teman-teman. Jadi kalau buat saya pribadi, salah satu aspek utama dalam memilih mobil selain durabilitas mesin juga durabilitas AC-nya gitu.
Ini mobil ini pengen juga saya sedikit-sedikit ganti-ganti pelek nih rencananya nanti nih. Nah kalau misalkan nanti pelek atau mau dimodif dikit, coba ya komen di bawah. Kalau ada yang komen, yang punya masukan, mau style apa mau gaya off-road, walaupun ini Fortuner 4x2 ya, atau mau gaya cumi-cumi nih sekarang yang lagi ngetren nih, yang racing pakai T37 terus dipendekin, terus mesinnya di-upgrade dikit. Nah boleh deh tuh, coba komen-komen mana ya kira-kira yang keren buat di aplikasiin ke Fortuner saya. Nanti sambil saya pikir-pikir nih, mobil masih bagus mau dijual apa mau didandanin nih buat hobi aja nih mobil nih, karena emang jarang dipakai sih. Saya juga mobilitas nggak terlalu banyak, mobil juga ada beberapa, jadi paling habis bensin cuman buat manasin aja nih teman-teman. Gitu ya, udah paling begitu aja ya review singkat mengenai pengalaman saya punya Fortuner ini dari tahun 2018. Semoga teman-teman yang punya niatan untuk memiliki Fortuner ini bisa tercerahkan, kira-kira happy nggak dengan spek-spek seperti ini di Fortuner G, atau mau sekalian yang VRZ atau mau memilih mobil yang lain mungkin karena Fortuner A, Fortuner B. Cuman kalau menurut saya sih ini emang ya, kalau dari sisi gagah-gagahan sih gagah, makanya dibilang Fortuner tuh mobil orang arogan gitu kan. Fortuner si mobil arogan. Terus kalau untuk dari kepraktisan ya ini cukup praktis, karena walaupun bodinya gede, terus interiornya juga cukup lapang, tapi dia punya fleksibilitas yang masih cukup oke lah ya. Ya walaupun tetap ya, walaupun namanya mobil gede nggak bisa selincah kayak Brio itu tadi, kayak Brio ataupun kayak mobil Avanza yang kecil-kecil gitu. Tetap pasti lebih lincah yang kecil-kecil, radius putarnya juga lebih kecil. Nah tapi dengan mobil sebesar ini kayaknya dengan gengsi yang ditawarkan dan kepraktisan yang dia punya sih, menurut saya masih oke banget ya. Ini jadi pilihan teman-teman. Dan ada satu yang yang harus jadi bahan pertimbangan. Fortuner itu dia mobil gaya, tapi after sales-nya kayak Innova. Dia harganya cukup bertahan nih kalau Fortuner nih. Jadi kayak teman-teman udah beli nih second sekarang misalnya ya, mungkin ntar 2-3 tahun lagi, 4 tahun lagi mau jual, ya paling depresiasinya nggak terlalu jauh. Beda kalau kita misalkan beli mobil mobil CX-5 gitu, misalkan Mazda CX-5, wah keren, tapi ntar pas dijual waduh pusing, jualnya harganya murah. Tapi kalau Fortuner, CR-V, misalkan Pajero, nah itu kan kita gayanya dapat tapi depresiasinya juga kecil. Apalagi kalau kayak Fortuner gini, perawatannya juga relatif nggak banyak jajan ya. Si Toyota ini kan emang terkenal mesin badak nih, ini kan emang Fortuner kan mobil badak. Nah jadi bisa jadi bahan pertimbangan tuh buat teman-teman yang pengen belanja mobil, untuk memilih mobil keluarga yang gagah gitu. Ya gitu aja teman-teman, ini juga udah mau sampai rumah nih. Semoga POV yang seadanya ini bisa jadi bahan referensi nih buat teman-teman yang ingin menikmati dan memahami memiliki Fortuner VNT atau model yang terbaru ini. Semoga teman-teman bisa segera mewujudkan keinginannya dan mendapat informasi yang mungkin teman-teman ingin ketahui dari mobil ini. Oke teman-teman, gitu dulu. Bye bye.